Pemirsa, tadi saya katakan Anda harus mampu menciptakan sejarah. Baik, kita ke Bu Novi. Monggo Bu Novi. Ya, jadi memang kalau kita berbicara masalah pendidikan itu sangat penting sekali Pak, apalagi melihat sekarang ini kondisi mental dan moral terutama generasi muda kita yang cenderung tadi dikatakan Pak Hairul terninah bobokkan dengan situasi yang serba canggih, serba IT. Nah, kita perlu kembali menarik ke arah yang lebih baik lagi. Itu tugas kita sebagai pendidik, kemudian juga tugas orang tua nantinya ketika kita punya anak yang ternyata terlalu larut dalam globalisasi. Nah, itu kita patut untuk menarik kembali ya, mengentaskan kembali, mengembalikan ke rel asalnya bahwasanya pendidikan itu memang berlangsung seumur hidup, tetapi perlu penekanan nilai-nilai karakter dari tokoh-tokoh yang bisa kita contoh seperti Sutomo tadi. Nilai karakter salah satunya adalah beliau adalah seorang dokter. Ya. Dokter kemudian ketika menangani pasien itu beliau tidak melihat latar belakangnya, jadi bahkan ada memberikan pelayanan secara gratis. Nah, itu adalah salah satu karakter yang bisa kita contoh dari beliau. Kemudian pantang menyerah, kemudian semangat juang yang tinggi untuk membela dan mengentaskan kaum pribumi waktu itu dari penjajahan Belanda. Nah, ini kita ajarkan lagi hal-hal yang demikian itu kepada anak didik kita, kepada mahasiswa saya, mahasiswanya Pak Khairul ya. Dan juga nanti ketika kita menjadi orang tua kan itu juga merupakan tugas utama orang tua. Jadi jangan sampai anak kita itu wah pandainya tapi ternyata pandai dalam hal IT sampai akhirnya nanti terlupakan melupakan jasa-jasa pahlawan kita, kemudian larut ke dalam ke dalam globalisasi gitu ya. Itu sehingga yang saya sampaikan tadi perlu kiranya kita menerapkan kembali nilai-nilai karakter yang bisa diambil atau bisa diambil tadi dari Dr. Sutomo tadi ataupun pahlawan-pahlawan yang lain. Gitu. Terima kasih Bu Novi. Saya mencatat pendidikan karakter. Ada dulu narasumber saya Profesor Dr. Suciati itu menyebutkan generasi sekarang disebutnya generasi rebahan karena sambil rebahan gitu bisa betul. Mengerjakan tugas-tugas. Ya, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa kondisi saat ini memang demikian. Tapi kita juga kembali ke makna dari Budi Utomo tadi atas saran dari Soekarji ya. Budi utami, meluruhkan yang berbudi. Apakah konteks rebahan itu menciptakan pola-pola yang berbudi seperti itu? Nah, kita juga harus mawas diri. Tapi memang kondisi saat ini memang cukup membingungkan begitu kan. Kaum rebahan, karakternya memang karakter kita itu seperti ini. Namun kita tidak perlu mewawas bahwa kita hanya rebahan, kita ya ini bagian dari pola pengembangan pembelajaran Pak. Di kami bahkan HP itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Jadi kita bahkan di kami ketika mengajar itu sebagai sumber bahan ajarnya melalui HP. Jadi ketika masuk di kelas kalau dulu kemudian buat kelompok ya, kemudian satu kelompok harus ada satu HP aktif, kemudian ada informasi apa ketika saya tanya, nah itu jadi acuan untuk pembelajaran. Intinya kalau kita karakter kita seperti ini, memang karakter kita Indonesia itu memang karakter yang unik gitu kan, unik dalam arti ya kita itu tadi kembali ke itu tadi Pak, kita jangan sampai terninah bobokkan pada situasi kondisi saat ini, meskipun IT-nya cukup berkembang. Bahkan anak SD saja sudah pegang HP seperti ini. Ya, bagaimana kita bisa mewujudkan nilai-nilai dari tadi budi utami tadi, meluhurkan yang budi. Makanya memang harus ada filter bagi kita, bagaimana terutama di ini jalan budaya itu kan termasuk bagian dari upaya untuk memfilter ya. Jadi bahwa ini loh kita punya budaya-budaya bangsa masa lampau, kita punya sejarah masa lampau yang perlu kita kuatkan dari sisi historis untuk pendidikan saat ini dan pendidikan masa depan. Makanya generasi-generasi sekarang itu kita coba untuk follow up, artinya
coba kita jangan sampai meninggalkan sejarah maupun budaya masa lampau. Meskipun sekarang budaya-budaya kita itu sudah terinabubukan dengan situasi sekarang, tetapi kita juga harus pintar-pintar untuk mengakomodasi. Misalkan kemarin tadi Bu Novi mengatakan, oh pakai kebaya seperti apa? Saat ini pun juga sudah ada kebaya yang modern, jadi ada sentuhan seni lah. Jadi supaya apa? Nilai budi utaminya tadi itu tetap mewujudkan karakternya bangsa Indonesia itu seperti ini. Kita sudah dipikirkan bahwa kita harus karakter budi utama itu sudah masa lampau, itu sudah dipikirkan. Nah sekarang mulailah bagaimana kita bisa mempertahankan karakter budi utama tadi, meluhurkan yang budi-budi itu tadi. Saya kira begitu Pak. Kalau melihat tadi mendengarkan Pak Irul menjelaskan karakter unik dari bangsa kita, saya melihat bahwa kebiasaan lisan ya, jadi seperti contohnya wayang itu kan budaya lisan itu lebih mendominasi, jadi sebetulnya bisa dikembangkan lebih lagi Bu ya. Betul. Jadi kita itu cenderung begini. Tadi Pak Khairul menyampaikan perlu ada filter. Nah, masyarakat kita itu terbiasa menelan mentah-mentah semua informasi yang ada tanpa memfilternya. Nah, sebenarnya kita punya kok filter yang sangat luar biasa. Kita punya Pancasila kan. Jadi dari Pancasila itu bisa memfilter apapun yang ada. Ketika nilai-nilai Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya rasa tidak akan ada chaos atau kekacauan yang terjadi di masyarakat kita. Jadi penting sekali menerapkan nilai-nilai karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, sila-sila Pancasila kita itu barangkali kalau sekarang ini hanya menyebutkan saja sudah tidak hafal, apalagi menerapkan gitu ya. Jadi perlu kiranya kita kembalilah ke masa-masa dulu ya, ketika Pancasila itu menjadi satu-satunya yang sakti gitu. Kita perlu mengembalikan lagi marwah bahwa Pancasila itu benar-benar sakti dan bisa memfilter kondisi-kondisi globalisasi yang seperti ini, sehingga tidak terjadi bahwa generasi muda kita itu melupakan sejarah. Karena kita dari sejarah kan kita punya semboyan ya, jas merah itu, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu sebenarnya luar biasa sekali Pancasila itu. Tadi saya mencatat filter ini loh Pak Irul, yang fenomena yang sekarang kan tanpa filter, orang main di medsos itu bla 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 itu Pak. Iya. Seorang filosof mengatakan begini Pak. Jadi kalau kita kaitkan dengan sejarah itu, masa lalu itu tidak mati, tapi masa lalu itu penuh arti. Ini yang coba kita terapkan kepada khususnya mahasiswa kami dan juga umumnya kepada masyarakat setempat ketika kita melakukan kegiatan pengabdian ke masyarakat di masyarakat. Artinya kita mencoba untuk menawarkan marwah masa lampau, kita gali nilai-nilai, kemudian kita masukkan kepada mahasiswa kita bahwa masa lampau itu tidak perlu kita tinggalkan. Orang mengatakan sejarah, wah masa lalu ya sudah masa lalu. Tapi sebenarnya masa lalu itu penuh arti gitu Pak. Bagaimana kita berkembang hingga saat ini gara-garanya masa lampau. Bagaimana proses filterisasi itu kami sebagai seorang pendidik, baik di rumah maupun di lembaga pendidikan yang mencoba untuk mengurai masa lampau itu dari sisi makna. Kita kan mengajar tidak hanya sekedar kita berbicara, tapi bagaimana kita mencoba untuk memaknakan peristiwa-peristiwa masa lampau supaya teman-teman itu bisa memunculkan nilai-nilai karakter itu sendiri. Kalau dalam konteks sekarang adalah nilai-nilai karakter diutami, jadi meluhurkan yang berbudi pada masa lampau. Makanya salah satu strategi kami yaitu, jadi kita mencoba untuk itu tadi filosof tadi, kita tidak boleh meninggalkan masa lampau, tapi masa lampau itu ternyata penuh arti. Orang mengatakan, oh kamu sejarah pasti memainkan masa lampau, tapi pada prinsipnya kita tidak terlepas dari masa lampau, Pak. Kan hal-hal seperti yang kadang kita terjebak pada era kekinian. HP misalkan, sekarang modelnya seperti ini. Apakah adanya seperti ini dulu tidak ada masa lampau? Nah itu kan berproses, Pak. Berproses bagaimana
sebagai bentuk bagian dari karakter itu tadi, berbudi. Jadi meluhurkan budi. Jadi filterisasinya kita mencoba untuk itu, Pak. Jadi menguatkan pembelajaran yang bermakna, menguatkan pembelajaran bermakna bahwa masa lalu itu berarti, jadi tidak mati. Itu apa yang coba kita tawarkan kepada teman-teman seperti itu. Masa lalu yang penuh arti gitu loh. Jadi makanya dari tadi saya sampaikan bahwa Anda mampu menciptakan sejarah itu. Betul. Ya. Kalau dikomentari itu. Ya, kalau anak-anak sekarang itu justru kalau berbicara masalah sejarah, ayo move on saja, malah seperti itu kan Pak. Padahal kita tahu bahwa sejarah itu yang disampaikan Pak Khairul tadi, kita gali dulu maknanya, kita gali dulu artinya. Kita tidak mungkin ada di sini tanpa sejarah masa lampau kan, seperti itu. Contohnya tadi HP. Kita juga perlu menyampaikan hal-hal yang seperti itu kepada generasi muda saat ini. Bahwasanya jangan sampailah terjebak dalam era kekinian, mentang-mentang sudah bisa bermain HP, sudah bisa mengoperasionalkan komputer, sudah merasa hebat. Jangan seperti itu gitu. Jangan sampai lupa bahwa HP itu ada yang menemukan, itu siapa ya? Zaman dahulu. Kemudian komputer juga seperti itu ya. Itulah Pak. Jadi penting sekali menerapkan nilai-nilai tadi, nilai-nilai karakter yang disebutkan di Budi Utomo tadi sebagai tujuan awal dari dibentuknya Budi Utomo gitu. Terima kasih. Bahkan Pak Irul, saya pernah baca di Madiun, anak-anak muda di Kelun itu mampu menciptakan baja dengan tenaga surya. Itu kan menciptakan sejarah. Betul. Kalau kita bagaimana cara untuk menciptakan ini Pak, mempertahankan sejarah melalui budaya-budaya lokal. Iya. Ini yang saya rasa perlu menjadi tugas bersama. Mungkin ini bisa menjadi salah satu strategi jalan budaya. Ini kan bagian dari mempertahankan. Itu yang sulit Pak. Karena generasi-generasi sekarang itu kan rata-rata tidak tahu budaya lokal itu seperti apa. Saya pernah melakukan riset yang meskipun ini agak lama, tahun 2014. Sederhana saja. Kamu tahu enggak peninggalan-peninggalan sejarah di sekitarmu? Apa yang dia tidak tahu? Itu anak SMP Pak, kelas 1. Saya melakukan riset dari 20 orang. Itu hampir 90% enggak tahu. Yang tahu hanya 1-2. Biasanya kalau di Madiun itu yang familiar itu ya Masjid Kuno sama Kunjat, hanya itu tahun 2014. Makanya bagaimana tugas kita sekarang adalah membangkitkan. Kalau di Budi Utomo kan Hari Kebangkitan Nasional, kalau kita mencoba untuk Hari Kebangkitan Budaya. Bisa saja seperti itu kan. Jadi mempertahankan, membangkitkan budaya-budaya lokal itu supaya bisa terakomodasi semuanya. Jadi generasi sekarang itu tidak melupakan budaya-budaya masa lampau, apalagi sejarah-sejarah terutama Sutomo ini ya. Hari Kebangkitan Nasional, kenapa bisa ada kebangkitan nasional? Kenapa ada organisasi Budi Utomo, awalnya dari mana? Itu kan memang harus kita marwahkan untuk kita pertahankan, kita gali, kita maknai, kemudian kita pertahankan. Itu yang salah satu tugas kita bersama dalam mengembangkan sisi historis budayanya begitu. Sebagai itu tadi berbudi luhur, jadi berbudi luhur budinya itu tadi, marwahnya dari Budi Utomo. Pada akhirnya saya mengharapkan Pak Irul untuk memberikan closing statement pada pemirsa. Monggo. Ya baik pemirsa yang saya hormati, terkait dengan tema kali ini kita harus dari dua sisi. Saya mencoba untuk menggali dari sisi nilai berbudi luhur. Artinya organisasi ini merupakan organisasi di bidang pendidikan yang sebenarnya menanamkan kesejahteraan rakyat terutama dalam bidang pendidikan. Nah, meskipun demikian, organisasi ini bisa disebut sebagai cikal bakal nanti berdirinya organisasi-organisasi modern. Karena di dalam organisasi Budi Utomo itu ada yang sudah saya sampaikan tadi, ada dualisme yang radikal itu nanti akan memunculkan organisasi-organisasi berikutnya, baik SI, kemudian Parindra dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi ketokohannya Sutomo
kita juga harus membedakan ya antara Bung Tomo dan Sutomo, karena Sutomo memang bergerak di dalam pergerakan nasional ketika abad 19 akhir dan awal 20, sehingga organisasi Sutomo ini merupakan cikal bakal organisasi-organisasi berikutnya. Satu hal lagi, meskipun organisasi ini bergerak secara moderat, tetapi di dalamnya tentu ada kelompok-kelompok radikal yang sebenarnya cita-citanya sama, yaitu bagaimana cara untuk memerdekakan bangsa ini dari penjajahan Belanda. Meskipun Pak, ya sekarang ini yang diperingati tanggal 20 Mei itu penuh saya rasa ada salah satu tokoh Pak Aswin Adam yang menyaksikan kebangkitan nasional itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kenapa kebangkitan organisasi itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Karena organisasi ini salah satunya adalah organisasi modern. Jadi ada perpaduan antara tradisi dan juga struktur organisasi modern itu disatukan. Nah, makanya saya mengharapkan kita tidak boleh melupakan sejarah. Tadi sudah saya sampaikan, masa lalu itu tidak mati, tapi masa lalu itu penuh arti. Jadilah orang-orang yang seperti Budi Utomo yang mempunyai prinsip Budi Utomo, yaitu meluhurkan yang berbudi. Begitu Pak. Terima kasih Bu Novi. Monggo. Ya, sepakat dengan yang disampaikan Pak Khairul bahwasanya kita itu harus mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh sebelum kita. Jadi kita tadi sudah punya Pancasila, kita harusnya itu bangga dan harusnya itu bisa memanfaatkan nilai-nilai yang ada, yang terkandung di dalam Pancasila, yang agar bisa menjadi karakter bangsa yang luar biasa. Apabila itu bisa diterapkan, maka saya rasa generasi kita tidak akan seperti ini, seperti yang disebutkan tadi, generasi rebahan gitu ya. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita kali ini, dan saya mengharapkan Dr. Sutomo menjadi inspirasi bagi Anda semuanya dan Anda mampu menciptakan sejarah masa kini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada acara Jalan Budaya berikutnya.